Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa addin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat pengajian ini. Sholawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian rutin yang kita lakukan saat ini satu minggu itu ada 4 kali. Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat. Nah, mungkin kaji yang disampaikan ini tuan-tuan dan puan-puan, kaji yang berulang. Artinya kajinya itu aja. Itu ke itu aja. Masalahnya bukan kajinya yang itu saja. Masalah bagi kita pribadi saat ini adalah kita sudah memakainya apa belum, sudah dipakai apa tidak kajinya. Kalaupun kaji yang awal saja kita tidak pakai, macam mana lagi kaji yang tingkat tinggi ataupun kaji yang lebih dalam lagi mau terpakai. Yang awal yang dasar saja tuan-tuan dan puan-puan terkadang terkadang tak terpakai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan salahkan kajinya, jangan salahkan pahamnya, apalagi jangan salahkan gurunya. Yang disalahkan itu seharusnya adalah kitanya, diri kitanya, pribadi kitanya. Jadi wajar saja kalau hidup kita begini-begini saja, tak berubah, perasaan itu tidak apa, wajar. Sebab apa? Sebab itu tadi, tak kita pakai kajinya. Kalau kita pakai kajinya, sikit pun yang kita pakai, kalau seandainya kan sering kita dengar kajinya, apa sering tuan guru bilang, ingat Allah aja ya, buat. Kalau itu saja yang dipakai, wah, luar biasa buahnya. Itu saja. Karena apa? Setiap yang keluar dari bibir ini jadi kaji, apapun bentuknya. Jadi kalau seandainya cuman kaji itu aja yang kita buat, yang kita pakai, ingat Allah buat, awak ingat Allah sebelum berbuat, itu yang awak pakai terus tanpa ada embel-embel kaji yang lain ini itu, tapi itu aja yang awak terapkan dalam perasaan dan pikiran awak, dalam kehidupan awak sehari-hari, berhasil. Yang buat nggak berhasilnya di mana? Karena nggak dipakai. Coba dipakai, pasti jadi. Ingat cerita kisah mungkin yang di beberapa waktu yang lalu yang sering disampaikan tuan guru tuh, apa kata, ada kisah seorang syekh dengan muridnya. Tuan syekhnya pergi naik haji, apa katanya? Kalau kau mau ikut,
kau panjat aja pohon kelapa tuh, sampailah kau nanti di Mekah. Dibuatnya sampai dia ke Mekah. Itu apa? Karena dibuatnya kan, karena ada rasa yakinnya dalam membuat terhadap kaji itu. Kita kan tidak. So, bukan tanggung banyaknya kaji yang kita dengar. Saya lah pribadi ya, lama ikut Ayah Nawan, bukan tanggung banyaknya. Namun apa? Ini saya bukan bercerita keluh kesah ya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi begitulah kenyataannya. Kita kan kita kan sebenarnya harus menelanjangi diri kita dulu. Harus jujur dulu kita sama diri pribadi kita dulu. Baru kita tahu, baru kita terasa apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya diri kita. Itu masih persoalan hal-hal diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita hendak memang kepada Allahnya, kita lah ya, saya tidak membilangkan tuan-tuan pribadi, tapi termasuk saya juga pribadi, kalau memang hendak tuan-tuan pada Allahnya, pakailah kaji. Minimal 1, 2. Agar apa? Agar nanti di dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada kaji itu yang kita pakai, itu bakal bisa menjadi kekuatan awak untuk menghadapi segala persoalan itu yang kita hadapi. Itu ada modal bagi kita, ada kekuatan. Ada pertolongan guru dalam itu. Dalam kita menghadapi segala suatu masalah, teringat awak, kaji awak tuh, kaji yang guru sampaikan tuh, awak pakai, ada pertolongannya di situ. Makanya awak mengharap ridha Allah, mengharap syafaat Rasulullah, mengharap berkah doa guru. Ada berkahnya yang bisa awak dapat kalau awak pakai. Kalau tidak, tak dapat awak berkahnya. Mungkin gitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita lanjut kaji kita kitab hikam ini. Maka barang siapa berdiri ia bagi Allah Ta'ala dalam segala pekerjaannya, maka bahwasanya beroleh untung ia. Dan barang siapa berdiri ia dengan nafsunya dalam segala pekerjaannya, maka bahwasanya beroleh rugi ia dan hasilnya. Nah, kata kitab ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau seandainya kita berdiri kepada Allah Ta'ala, apa maknanya kita berdiri kepada Allah Ta'ala dalam segala pekerjaan? Allahnya dulu yang kita utamakan. Allahnya dulu yang kita utamakan. Kita sesuaikan dengan derajat kita. Derajat kita lah ya, kita sesuaikan. Bagaimana kita menyesuaikan derajat kita dengan Allahnya dulu yang kita dulukan? Iktikadnya Allah. Bagi orang yang berjalan ini yang belum sampai ia kepada Tuhannya, wajib ia mengiktikadkan Allahnya dulu dalam segala suatu perbuatan. Bagi orang syariat, mungkin dia mengiktikadkan Allah itu bisa melalui Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bagi orang syariat. Bagi orang tarekat dan hakikat bisa lebih dalam lagi, dia gali.
Dengan apa? Dengan menghadirkan rasa perasaannya melalui bismillah itu. Orang tarekat bisa saja dia mengharapkan, karena engkaulah ya Allah aku bisa berbuat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kasih sayangmu ya Allah aku bisa berbuat ini. Allahnya dulu yang dia tempatkan. Kalau orang hakikat dia mengucapkan bismillah itu bisa lebih dalam lagi. Engkaulah ini ya Allah. Perbuatan engkaulah ini ya Allah. Kalau orang ma'rifat dengan bismillahirrahmanirrahim sudah jadi. Engkaulah semata-mata ini ya Allah. Tidak ada lagi pandangan ini itu. Jadi wajib bagi kita orang yang berjalan kepada Allah ini terlebih dahulu Allahnya dulu. Maka apapun katanya kan, barang siapa yang berdiri kepada Allah dalam melakukan segala suatu pekerjaan, maka ia beroleh untung. Untungnya di mana? Yang pertama sudah jelas barang tentu, untungnya dia tuh dia Allahnya. Di Allahnya itu dia untung dulu. Udah mengingat dia akan Tuhannya. Situ sudah untung. Tak berhasil pun ia dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu perkara, dia tetap untung. Karena dia duluan sudah menyelamatkan perasaannya dari suatu hal perkara yang menimpa dirinya ataupun yang sedang dilakukannya, dia sudah duluan mengutamakan Allahnya. Jadi kalaupun seandainya nggak dapat, dia nggak kecewa lagi. Ada hikmahnya yang bisa dia petik dalam itu. Gini ajalah tuan-tuan dan puan-puan. Dalam prakteknya langsung, kalau kita mau cenderung dengan perasaan dan pikiran kita, coba kita tes dalam suatu pekerjaan itu dengan perasaan dan pikiran kita, awalnya kita utamakan Allah itu. Lihat hasilnya. Itu ajalah, daripada payah berkaji-kaji gitulah dulu. Allahnya dulu dimunculkan, Allahnya dulu, perasaan dan pikiran itu Allah dulu terbitkan, baru dilakukan suatu pekerjaan itu. Lihat apa hasilnya. Baik dalam melakukan pekerjaan itu ataupun sesudah melakukan pekerjaan itu, lihat hasilnya. Bagaimana yang cenderung perasaan dan pikiran, dia pasti bakal tahu hasilnya. Coba bandingkan tuan-tuan dan puan-puan ketika ingin memulai suatu pekerjaan, tidak Allahnya dulu, tapi diawali dengan nafsu. Baik itu nafsu baik, baik itu nafsu buruk, atau apapun lah jenisnya. Yang pasti bukan Allahnya dulu. Apa yang terbit dalam perasaan dan pikiran itu? Biasanya bagi saya lah ya, pengalaman saya, kalau tidak melakukan pekerjaan itu Allahnya dulu, pasti yang pertama yang awak inginkan itu adalah hasilnya. Hasilnya yang awak inginkan. Kalau dia berhasil, awak merasa bangga. Kalau tak berhasil, awak merasa kecewa. Sama-sama tak ada faedahnya dalam kedua hal tersebut. Berhasil awak bangga, nampak di situ Allahnya hilang. Yang terbit pada masa itu apa? Adalah wujud diri awak, merasa bisa, merasa kuasa melakukan pekerjaan itu. Ketika awak kecewa, di situ pula awak kambing hitamkan. Karena si anu, karena begini, pasti itu. Jadi manapun tak terpakai. Namun kalau coba Allahnya didulukan untuk pekerjaan itu, dalam perasaan itu ringan saja. Berhasil tak berhasil, udah begini adanya.
Cuman praktek membuatnya ini sekarang jadi masalahnya. Maka saya bilang dari awal, tuan-tuan dan puan-puan, kaji ini dah banyak tahu. Masalahnya belum dipakai. Enggak awak pakai. Ini kan kaji sederhana sebenarnya. Awalilah dulu Allah. Baru awak melakukan pekerjaan itu. Ingat Allah dulu baru dibuat. Baru awak tahu. Ini kan enggak. Nafsu awak dulu kan dalam berbuat tuh. Apakah karena ingin hasilnya, apakah ingin cepat masalahnya selesai, macam-macam. Apa ingin tidak terbebani dari satu masalah itu, maka dikerjakan banyak macam. Karena pandangan itu dulu. Karena takut kalau nggak dibuat. Karena pandangan itu, bukan karena Allahnya dibuat. Jadi hasilnya pun nano-nano. Nggak jelas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita lanjut. Bahwasanya baik adab yang zahir itu menjadi tanda barang yang tersembunyi dalam batinnya. Nah, katanya baik adab zahir itu tanda dari tersembunyi batinnya. Jadi awalnya tuan-tuan dan puan-puan, itu kan pekerjaan batin. Mengawali Allah itu dalam suatu pekerjaan itu kan pekerjaan batin. Nah, kalau batinnya diawali dengan yang baik, dengan mengingat Allah, pasti zahirnya itu baik. Hasilnya itu pasti baik. Untung. Gini aja lah tuan-tuan. Tamsil ini sebenarnya kaji juga. Sering kita dengar. Apa katanya? Tandanya orang yang diselesaikan Allah itu zahirnya apabila selesai masalah dalamnya, perasaannya. Kalau Allah menyelesaikan perasaan seseorang itu, maka mengikutlah zahirnya selesai. Begitu juga Allah tuh, apabila ia ingin menghancurkan seseorang itu, dalamnya duluan rusak, batinnya duluan rusak, maka zahirnya akan menyusul merusak. Satu contoh. Yang kedua, kalau memang batinnya itu baik, bagus, memang Allah dalamnya, pasti semua selesai. Contohnya bagaimana? Pertama, perasaan awak tenang, baik, ingat Allah awak. Namun yang kedua, ada orang muncul yang memang dalam perasaan awak tuh nggak suka lihat orang tuh, padahal ia ingin berbuat baik sama awak. Namun karena dalam awak ini nggak suka nengok dia, niat dia baik sama awak, ingin menyelamatkan awak karena sayangnya dia sama awak, tapi karena perasaan awak ini buruk, pasti awak bersangka sama dia. Awak anggap juga dia macam-macam dengan awak. Awak anggap dia menekan awak. Awak anggap dia benci sama awak. Awak anggap dia sok hebat. Pasti yang begitu. Makanya dalamnya, batinnya dulu. Kalau baik pasti baik. Kalau seandainya lah perasaan awak ini buruk, ada orang mau niat buruk sama awak, pasti tetap hasilnya baik sama awak itu. Di mana baiknya? Oh, tak apalah, kalau dia memang mau nipu awak, ada haknya bagi diri awak. Baik kan? Oh, tak apa-apalah dia menipu awak. Mungkin Allah tidak menyucikan harta awak ini juga. Mungkin kurang awak sedekah. Ada baiknya kan? Tapi kalau coba dalam awak nggak baik, batin awak nggak baik, tak apa-apa udah yang terjadi. Wah, si Polan lah dasar kurang ajar, udah nggak tahu diri, udah ku bantu, udah segala macam, namun masih juga mau nipu aku. Macam dasarnya ini tukang tempel ban ini, ngolah aja
macam. Jadi tergantung dalam awak. Jadi awalnya itu mendirikan suatu pekerjaan dengan Allah itu pekerjaan batin. Nanti akan menyusullah zahirnya. Ini contoh yang paling singkat lagi saya tampilkan. Kalau kita memang Allahnya kuat di dalam, mendahulukan segala sesuatunya itu Allah, hasil perbuatan zahirnya itu apa nanti buahnya? Yang kita nampak dari perilaku itu, dari perbuatan zahir itu, kasih sayang. Itu aja buahnya. Semua dia kasih sayang. Pandangannya pas terbit dari perbuatannya itu kasih sayang. Selalu menguntungkan orang. Selalu menguntungkan saja perbuatannya. Tidak ada merugikan. Kalau sudah memang Allah awalnya dalam segala suatu pekerjaan itu, dia pasti menguntungkan. Berkasih sayang dia, menguntungkan dia bagi orang. Kalau sudah tidak ada Allah dalamnya awalnya, tidak ada wujud kasih sayang dalam perilakunya, dan tidak ada menguntungkan bagi orang. Yang ada apa? Sebaliknya, menguntungkan hanya bagi nafsunya yang dibuatnya. Yang tak untung bagi nafsunya tak mau dibuatnya. Itu tanda bagi orang yang mendirikan segala suatu perkara itu tidak dengan Allah Ta'ala. Tak banyak mungkin yang bisa saya sampaikan tuan dan puan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya ini yang tidak sesuai dalam perasaan dan pikiran tuan-tuan dan puan-puan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.